Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ari Ariana dalam channel pengetahuan. Kembali pada video tutorial kali ini kita masih membahas tentang simak BMN part ke-15, dimana untuk part ke-15 ini kita coba akan membahas bagaimana cara memperbaiki atau melakukan perbaikan jika di satker kita ada aset yang bukan tupoksi. Misalkan saya ambil contoh, di Satker Kementerian Agama ada alat khusus kepolisian, ada alat khusus penerbangan dan lain-lain sebagainya. Ini aset bukan tupoksi daripada Kementerian Agama, tetapi beberapa Satker terjadi hal-hal yang seperti ini. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan koreksi, ada baiknya saya jelaskan dulu penyebab terjadinya kesalahan kode aset tersebut. Nah teman-teman, seperti yang pernah saya jelaskan pada part di awal sebelumnya, bahwa itu terjadi karena adanya teman-teman melakukan penginputan aset itu langsung, misalkan seperti ini, tambah. Jadi teman-teman, misalkan teman-teman melakukan pembelian kamera atau melakukan pembelian misalkan LCD proyektor, teman-teman langsung cari misalkan layar proyektor, atau misalkan membeli kamera langsung input kamera. Oke, langsung pilih kamera digital. Nah pada saat menginput kamera digital, teman-teman tidak memperhatikan kode asetnya. Kita cross check satu-satu, coba satu-satu, lalu kita pilih misalkan peralatan mesin betul 03 ini sudah betul peralatan mesin, tetapi selanjutnya kita pilih 09, kita cek. Nah 09 ini alat persenjataan, padahal yang kita beli bukan alat persenjataan, tetapi itu misalkan kamera untuk kita lakukan misalkan pemotretan atau dan sebagainya. Oke teman-teman, itu salah satu penyebab kenapa bisa terjadi aset yang bukan tupoksi. Jadi teman-teman, sekali lagi saya sarankan bahwa jika teman-teman belum menghafal nama aset, sebaiknya saran saya untuk melakukan penginputan satu-satu. Oke, kita langsung masuk ke permasalahannya. Nah teman-teman, pertama sebelum kita melakukan klasifikasi kepada klasifikasi masuk, kita harus meng-cross check dulu. Teman-teman silakan meng-cross check apakah di satker teman-teman ada alat atau aset yang bukan tupoksi kementerian. Misalkan kalau di Kementerian Agama atau di kementerian lain, contoh misalkan langsung kita masuk ke laporan barang kuasa pengguna, lalu saya pilih laporan barang kuasa pengguna. Oke, lalu di sini ada intraccount table, kita pilih saja gabungan, lalu kita pilih kelompok, lalu kita pilih tahunan. Oke, kita cross check. Nah teman-teman, di sini kita lihat ada alat khusus kepolisian, jadi saya coba ini. Nah di sini ada alat khusus kepolisian, ada alat persenjataan non senjata api. Nah teman-teman, kita bisa cross check. Misalkan contoh ini, saya akan lagi ada alat laboratorium fisika nuklir elektronika. Ada alat nuklir, bisa terjadi, alat laboratorium ini bisa terjadi jika teman-teman satkernya atau satker madrasah misalkan, atau satker yang punya alat laboratorium. Ini bisa saja terjadi. Lalu yang kedua, analisa saya, persenjataan non senjata api ini juga bisa terjadi di satker teman-teman jika misalkan teman-teman membeli pisau dan lain sebagainya, misalkan alat-alat yang non senjata api. Nah tetapi alat khusus kepolisian ini sebaiknya tidak ada di tupoksi Kementerian Agama, karena ini alat khusus untuk kepolisian. Lalu teman-teman, sekarang kita mau meng-cross check ini alat kepolisian barangnya apa-apa saja. Oke, caranya adalah kita fokus dulu masuk di kode 30904. Ini ada 3 kode 30904. Kita close, lalu kita close lagi, lalu kembali dari kelompok kita pilih sub kelompok. Oke, sekarang kita cari 30904. Oke, tidak ada. Nah sekarang paling di bawah ada 30904. Pertama kamera digital 1 buah dan layar proyektor 8 buah.
layar proyektor 8. Oke, sip. Ini layar proyektor 82. Nah, sekarang teman-teman kita coba lakukan transfer masuk dan transfer keluarnya, atau reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluarnya. Tapi saya sarankan teman-teman, sebelum melakukan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk, sebaiknya teman-teman cetak dulu histori DMN-nya. Contoh misalkan layar proyektor. Oke, layar proyektor noob 1 sampai dengan 31 bulan 12 2019. Oke, noob 1. Oke, sudah. Noob 2 sudah. Noob 3. Nah, teman-teman, kita coba perhatikan untuk yang noob 1 dengan noob 3. Untuk yang noob 1 dengan noob 3 ini sudah dilakukan reklasifikasi dari atau sudah dihentikan penggunaannya. Jadi yang untuk noob 1 dan noob 3 ini kita tidak perlu lagi melakukan perbaikan karena sudah dilakukan penghentian aset dari penggunaannya. Berarti tinggal kita mulai dari 4, 5 sampai 2 sampai nomor 11. Jadi kita cross check 4 dan 5, 4, 5, 6 itu nilai perolehannya sama. Lalu untuk yang noob 7 sampai noob 11 nilai perolehannya pun sama. Oke teman-teman, sekarang kita coba lakukan. Oke, pertama kita lakukan untuk penghapusan BMN, kita masuk di reklasifikasi keluar. Teman-teman, sebelum saya lakukan reklasifikasi keluar, saya jelaskan kembali bahwa reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk adalah menu yang disiapkan untuk melakukan perubahan jika ada BMN yang salah kodifikasi aset. Jadi dalam satu satker misalkan kita lakukan perbaikan kodifikasi aset, misalkan dari meja menjadi kursi, atau sebaliknya dari kursi menjadi meja, atau dari PC menjadi laptop, atau sebaliknya laptop ke PC. Kita pilih tambah. Oke teman-teman, sekarang kita lakukan misalkan layar proyektor. Oke, kita keluarkan dulu noob 1 tanggal 30 misalkan bulan 12 2019, lalu nomor SK-nya 032 tanggal 30 bulan 12 2019. Koreksi aset, simpan, oke, lalu tambah lagi. Oke, kita pilih misalkan layar, tadi kita sudah pilih layar proyektor, ini saya rubah jadi batal. Oke, ini saya hapus dulu. Oke teman-teman, kita lakukan koreksinya. Pertama kita melalui koreksi penghapusan BMN, lalu kita pilih reklasifikasi keluar, lalu kita pilih layar proyektor, misalkan layar proyektor, kita pilih noob 4 sampai noob 11, noob 4 sampai noob 11. Oke, karena yang 1, 2, 3 tadi sudah dilakukan penghentian aset. Jadi tanggalnya kita pilih tanggal 30 bulan 12 2019, nomor SK 032, 30 bulan 12 2019. Oke, kita pilih misalnya koreksi aset. Oke, sip, simpan, oke, lalu kita keluar lagi, tambah, lalu kita tambah lagi tadi kamera digital, noobnya noob 1, tanggal pembukuan tanggal 30 bulan 12 2019, nomor SK 032 tanggal 30 bulan 12 2019, koreksi aset.
Oke, simpan. Oke. Nah, teman-teman, selanjutnya kita lakukan reklasifikasi masuk. Oke, teman-teman, setelah kita lakukan reklasifikasi keluar, sekarang kita lakukan reklasifikasi masuk. Caranya adalah masuk di perolehan BMN, lalu pilih reklasifikasi masuk, lalu tambah. Sekarang untuk kamera digital. Oke, untuk teman-teman yang belum hafal nama kamera digital atau kamera yang sesuai dengan yang kita beli, caranya adalah silakan pilih satu-satu peralatan mesin, lalu kita pilih alat studio. Berarti alat studio itu kita coba alat studio. Nah, kita coba lalu alat studio lagi, lalu kita pilih peralatan studio film, video dan film karena kita misalkan kamera digital. Lalu kita cari di sini kamera digital. Kamera digital. Kamera film. Oke, nah ini ada kamera digital. Jadi teman-teman, kamera yang dimaksud itu adalah kamera digital peralatan studio film, video dan film. Nah teman-teman, begitu cara mencari nama aset. Nah teman-teman jika sudah hafal, misalkan teman-teman sudah hafal nama barangnya, tinggal tambah, lalu tinggal cari kamera digital. Kamera digital. Oke, sudah ada. Jadi langsung kita bisa memilih karena kita sudah hafal nama barangnya. Oke, kita pilih satu tanggal perolehannya pastikan sama dengan tanggal perolehan yang kita lakukan reklasifikasi keluar. Ini kamera digital, tanggal perolehan tanggal 15 bulan 11 2018, nilai perolehannya 5060. Oke, 5.060.000. Oke, kita masukkan di sini tanggal 15 bulan 11, tanggal 15 bulan 11 2018, tanggal pembukaan tanggal 30 12 2019, nilai persatuannya itu 5.060.000. Oke, PBR misalkan kita pilih PBR, lalu 032 sesuai nomor SK, lalu merek asetnya misalkan Canon. Oke, perusahaan kita pakai perubahan kode aset, lalu simpan. Ini tanggal pembukuannya 2019. Oke, simpan. Oke, close. Kita diarahkan, kita keluar saja. Lalu kita tambah lagi untuk layar proyektor. Nah teman-teman, berbeda dengan reklasifikasi masuk. Ketika kita reklasifikasi masuk, kita langsung bisa 8 unit tersebut langsung kita lakukan reklasifikasi keluar. Untuk reklasifikasi masuk, karena berbeda nilai perolehan, maka kita input 2 kali. Pertama, kita cari dulu nama barang yang sesuai dengan layar proyektor yang dimaksud. Kita pilih misalkan peralatan mesin, lalu pilih alat kantor misalkan, lalu alat kantor, lalu kita coba alat kantor lainnya, lalu kita cari LCD proyektor. Ini kalau untuk LCD, jadi LCD proyektor seperti ini, fokus. Sekarang kita pilih layarnya, layar proyektor, dari atas lagi. LCD proyektor atau fokus.
Oke, ini layar LCD proyektor, jadi focusing screen atau layar LCD proyektor. Oke, ketemu barangnya. Oke, kita input dulu untuk 3 barang. Oke, tadi kita coba cross check nya untuk noob 3, noob 5, noob 6 itu nilai perolehannya 2014 sama. Untuk noob 7 berarti nilai perolehannya 2015. Berarti yang pertama kita input noob 4, 5, 6 di tahun perolehan 2014. Oke, tanggal 31 bulan 10 2014, tanggal 31 bulan 10 2014. Coba cek benar tidak, tanggal 31 bulan 12 ini betul 348550, tanggal 30 sorry tanggal 30 bulan 12 2019. Lalu nilai persatuannya 348550. Kita coba cross check sama 348550. Nah teman-teman, untuk nilainya dipastikan sama dengan yang kita transfer keluar, supaya pada saat nanti kita lakukan rekonsiliasi maka reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk harus nilainya sama. Jika tidak sama maka salah. Oke, kita pilih misalkan APBN 032, merek asetnya ada, misalkan koreksi aset. Oke, simpan, keluar lagi, keluar saja, lalu tambah. Karena kita sudah paham dengan namanya, maka kita tinggal pilih misalkan tadi layar. Oke, ketemu ini layar LCD proyektor. Lalu untuk selanjutnya adalah noob 7, noob 8, noob 9, noob 10, noob 11, berarti 5 unit. Oke, lanjut. Tanggal perolehannya kita cross check lagi, tanggal 31 bulan 5 2015, tanggal 31 bulan 5 2015. Tanggal pembukuan masih tanggal 30 bulan 12 2019. Oke, nilai persatuannya kita cross check lagi 554 540, 554 540. DBR, APBN, lalu 032, lalu misalkan mereknya ada, lalu koreksi aset. Oke, selesai. Nah teman-teman, selalu kita diarahkan untuk mengisi daftar barang ruangan. Karena ini simulasi, saya keluar saja, nanti pada pas selanjutnya kita akan membuat bagaimana cara mendistribusikan barang yang belum terdistribusi. Keluar. Nah teman-teman, setelah kita lakukan reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk, kita akan dulu pastikan apakah benar cara penginputan kita sudah benar. Caranya adalah pilih buku daftar, lalu pilih daftar transaksi BMN, lalu pilih gabungan, lalu pilih reklasifikasi masuk. Oke, pilih tahunan. Reklasifikasi masuk kita 8.878.350. Ini yang reklasifikasi masuk 878.350. Sekarang kita cross check reklasifikasi keluar apakah sama nilainya. Jika tidak sama maka dipastikan salah. Oke, berarti sama 878.350, berarti nilainya sama. Berarti kita sudah pastikan penginputan antara reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk sudah sama. Jika tidak sama maka lakukan penginputan ulang. Oke, sekarang kita cross check apakah barang alat kepolisian tadi masih ada atau tidak. Masuk di laporan, pilih laporan barang kuasa pengguna, pilih kelompok, pilih gabungan, kita pilih semester untuk mengcross checknya. Nah, di sini untuk semester 1 masih ada nilainya alat khusus kepolisian. Lalu kita cross check untuk tahunan karena tadi penginputannya tanggal 30 bulan 12, semester 2 atau tahunan. Oke, sekarang alat untuk kepolisian masih ada senilai 8 juta itu saldo awalnya, tetapi sudah ada mutasi senilai 8 juta. Jadi
untuk nilai akhirnya saldo per 31 Desember 2019 sudah menjadi 0. Jadi sekarang masih ada historinya di laporan kuasanya. Sekarang kita coba cross check untuk login 2020 425 199. Coba login 2020, kita cross check apakah masih ada. Pilih gabungan, pilih kelompok, pilih tahunan. Oke, sekarang untuk alat khusus kepolisian di login tahun 2020 dipastikan sudah tidak ada. Berarti teman-teman, cara penginputan kita sudah berhasil. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya serta dibagikan agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.